Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Rahmawati, NPM 2010306029. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Roda Pintar Trigonometri untuk meningkatkan daya tarik belajar siswa SMA atau MAN kelas 10. Latar belakang disusunnya karya tulis ilmiah ini adalah salah satu materi akademik yang menjadi tolak ukur di masyarakat adalah matematika. Kadang matematika merupakan momok bagi sebagian siswa, dan matematika dianggap menyulitkan serta membosankan bagi para siswa. Nah, untuk membangun minat belajar anak, maka diperlukan metode dalam proses pembelajaran. Salah satunya dengan alat peraga pelajaran matematika. Dengan alat peraga matematika, belajar akan lebih mudah, menyenangkan, dan mengasyikkan bagi para siswa. Salah satu alat peraga tersebut adalah roda pintar trigonometri. Roda pintar trigonometri ini bisa digunakan sebagai alat peraga untuk mencari nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, kotangen pada sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apa itu alat peraga roda pintar trigonometri? Yang kedua, apa tujuan dari alat peraga roda pintar trigonometri? Yang ketiga, bagaimana pembuatan alat peraga roda pintar trigonometri? Yang keempat, bagaimana pemanfaatan alat peraga roda pintar trigonometri untuk meningkatkan daya tarik belajar siswa SMA atau MAN kelas 10? Kemudian yang terakhir, apa saja kelebihan dan kekurangan alat peraga roda pintar trigonometri? Oke, langsung saja. Alat peraga roda pintar trigonometri. Alat peraga roda pintar trigonometri menciptakan situasi pada anak agar mudah memahami materi pelajaran trigonometri sehingga anak menjadi lebih senang dan tertarik pada mata pelajaran matematika, dan anak akan tidak bosan serta lebih aktif dalam pembelajaran, khususnya dalam materi trigonometri. Dan roda pintar trigonometri ini akan memberikan kesan bahwa matematika itu tidak sulit seperti yang mereka bayangkan. Selain itu, bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus menggali pembelajaran matematika, khususnya agar selalu disenangi dan diminati oleh para siswa. Nah, kemudian tujuan alat peraga roda pintar trigonometri. Yang pertama, dapat menumbuhkan daya tarik belajar siswa. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kadang anak itu sangat sulit untuk belajar, terutama pelajaran matematika. Nah, dengan adanya alat peraga ini, anak akan lebih tertarik dan lebih semangat dalam belajarnya. Kemudian yang kedua, menciptakan situasi pada siswa agar mudah memahami materi trigonometri. Kemudian memudahkan guru untuk menjelaskan materi trigonometri. Yang terakhir, dapat memberikan kesan bahwa matematika itu tidak sulit dan istilah momok pada matematika itu bisa hilang, sehingga matematika banyak diminati bagi sebagian siswa. Nah, kemudian cara pembuatan alat peraga roda pintar trigonometri. Yang pertama, alatnya itu ada pisau, cutter, penggaris, gunting, komputer atau laptop. Nah, komputer atau laptop ini gunanya untuk membuat sudut-sudut istimewa nanti. Kemudian printer, pensil, lem, baut, dan mur. Kemudian bahannya yang pertama 2 lembar kertas asturo hitam, jarum pentul, spidol permanen putih, kardus, dan yang terakhir double tape 1 buah. Nah, untuk cara pembuatannya lebih singkatnya yaitu yang pertama pastinya menyiapkan seluruh alat dan bahan. Kemudian membuat sketsa lingkaran pada kertas asturo hitam. Kan tadi disediakan kertas asturo hitamnya 2. Nah, kita gambar sketsa lingkaran itu pada kertas asturo hitam pertama. Kemudian potong dan kemudian membuat sketsa lingkaran dengan diameter yang lebih kecil pada kertas asturo yang kedua. Potong, kemudian tempelkan sudut-sudut istimewa yang sudah di print menggunakan lem.
Nah, kemudian yang selanjutnya, pada kertas asturo hitam tadi, buatlah 3 lingkaran kecil dengan jarak yang berbeda. Lingkaran maksudnya nanti dilubangi. Nah, potong tersebut menggunakan pisau. Buatlah anak panah untuk menunjukkan itu mau mencari sin kostan dari nilai trigonometri sudut istimewa berapa. Kemudian tulislah di atas lubang kecil, styrofoam 2 atau kertas asturo ya, maaf. Dari setiap lubang yaitu sinus, kosinus, dan tangan. Kemudian untuk mencocokkan itu bisa ditunjuk anak panahnya dengan nilainya. Tempelkan dulu. Nah, kemudian arahkan anak panah pada sudut 0. Nah, kemudian tempelkan nilai sinus, kosinus tangan pada masing-masing lubang yang telah disiapkan. Lakukan hal yang sama. Lubangi pusat dengan jarum pentul atau jarum. Nah, kemudian masukkan baut untuk bisa memutar nanti mau yang dicari itu sudutnya berapa di pusat lingkaran yang sudah dilubangi jarum pentul tadi. Dan pastikan baut tadi menembus kertas asturo hitam 1 dan 2. Kemudian cek apakah roda pintar itu berfungsi dengan baik. Nah, pemanfaatan alat peraga roda pintar trigonometri. Nah, roda pintar trigonometri ini bisa digunakan sebagai alat peraga untuk mencari nilai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan juga kotangan pada sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, alat peraga ini tentunya akan membantu para siswa, khususnya kelas 10 nih yang baru mulai mempelajari materi trigonometri. Sebenarnya kelas 9 SMP udah dipelajari tetapi belum sepenuhnya dipelajari. Cara penggunaan alat peraga roda pintar trigonometri ini adalah putar, kemudian arahkan panah penunjuk pada sudut yang diinginkan. Misal mau mencari sudut 90 derajat, nah itu putar atau arahkan arahkan rodanya sampai ke angka 90 derajat. Nah, di situ akan muncul berapa nilai dari sin kostan dari 90 derajat. Nah, setelah tepat berada di jalan 7 akan muncul nilai sinus, kosinus, dan tangen yang sesuai dengan sudut yang dicari. Nah, kelebihan dan kekurangan alat peraga roda pintar trigonometri. Nah, pasti setiap hal, setiap manusia, setiap yang kita lakukan itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu juga alat peraga roda pintar trigonometri ini. Kelebihan dari alat peraga roda pintar trigonometri ini diantaranya yang pertama, alat peraga ini menarik dan kreatif. Kalau bisa dihias sesuai dengan yang diinginkan, itu bisa kita lebih tertarik untuk belajar. Nah, jika ukurannya kecil itu bisa dibawa kemana-mana, kan itu kita membuatnya bisa ada berbagai diameter ya, maksudnya diameternya itu boleh berbeda-beda, jadi tergantung sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir menjadi model pembelajaran yang simple dan memudahkan, tidak bertele-tele, pokoknya simple, mengasyikkan, tidak membosankan. Nah, kekurangannya dari alat peraga roda pintar trigonometri yang pertama memerlukan waktu dalam pembuatan. Nah, ini saya membuat roda pintar itu 2 hari. 2 hari itu lembur, maksudnya 2 hari full. 2 hari full, tapi ya alhamdulillah jadi, tapi ya enggak bagus. Jika ukurannya besar tidak praktis untuk dibawa kemana-mana. Nah, ini gambar roda pintarnya, ini punya saya. Enggak kreatif, enggak digambar-gambar. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dalam presentasi, dalam kesalahan saya dalam memaparkan materi karya tulis ilmiah roda pintar trigonometri, mohon maaf.
Nah, sebelum saya tutup, saya akan menunjukkan cara menggunakan. Tapi nggak jelas sih, ini jelas. Nah, misal kita akan mencari nilai sin konstan dari berapa ya? 270. Nah, kita tinggal diarahkan ke 270. Tidak kelihatan ya, yang penting. Nah, nilai sin dari 270 itu min 1, nilai cos dari 270 itu 0, dan nilai tan dari 270 itu tak terhingga. Nah, itu sebenarnya. Ini bisa diputar ya, tuh ada nilainya, dan ini anak panahnya ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.